pagi hari ini Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, insyaallah. Ya Ustaz, untuk tema kita di pagi hari ini adalah Al-Quran adalah firman Allah. Saat ini akan menerangkan seperti apa Ustaz terkait hal ini? Ya, karena banyak isu atau viral bahkan ya, ada orang yang mengatakan bahwa Quran adalah kalamnya Nabi Muhammad atau ucapannya Nabi Muhammad SAW. Ini sangat berbahaya sekali, maka perlu kita luruskan dan kita yakinkan bahwasanya Al-Quran bukan perkataan Nabi Muhammad, tapi Al-Quran adalah perkataan Allah atau kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, keluarga Muslim yang semoga diberkahi ya dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait dari pembahasan itu seperti apa ya keluarga Muslim ya, rinciannya agar kita tidak salah ya dalam memahami terkait dari perkataan-perkataan yang muncul kita lihat ya di media-media sosial. Kita akan simak terlebih dulu sesi pertama, sesi penyampaian materi kepada guru kita Ustaz Muhammad Al-Syafidullah. Kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita menjadi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah Al-Quran adalah firman Allah atau Al-Quran adalah kalamullah. Tentu kita mengetahui bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang ummi. Ya, disebutkan dalam ayat Al-Quran, beliau adalah orang yang ummi, artinya orang yang buta huruf, ya, tidak bisa membaca dan tidak bisa pula menulis. Ya, dan tidak pernah sekolah, apalagi kuliah. Beliau adalah seorang anak yatim semasa kecilnya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul menjaga beliau dari semenjak kecil hingga beliau kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, disitulah saudara sekalian, di dalam pertama kalinya beliau mendapat wahyu melalui perantara malaikat Jibril, yang kisahnya sangat mutawatir, ya, kesohihannya tidak diragukan lagi. Beliau ada di Gua Hira, kemudian didatangi malaikat Jibril dan didekapnya kemudian supaya membaca Iqra, ya, bacalah olehmu. Namun Nabi menjawab, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Ya, sampai 3 kali demikian, kemudian turunlah wahyu pertama, ya, yaitu 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, dan seterusnya. Nah, tentunya saudara sekalian, itu bukan ucapan Nabi Muhammad SAW, karena beliau sendiri mengakui tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya, maka ini menunjukkan bahwa betul-betul Al-Quran itu wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, turun dari atas ke bawah, ya, tentu untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad SAW menyampaikan pula kepada umatnya. Ya, kalau saja Al-Quran itu bukan dari Allah, bukan kalamullah, ngapain pula ada kalimat turun, ya, dari atas ke bawah.
al-haqqu min rabbik wala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu, Al-Quran ya, yang berisikan kebenaran ini, min rabbik, dari Tuhanmu wahai Muhammad SAW, fala takunanna minal mumtarin, maka jangan kamu sekali-kali menjadi orang yang ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menantang ya, di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 23 hingga 24. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, dan jika kalian ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran, fa'tu bi suratin min mithlihi, maka datangkan oleh kalian, jangan banyak-banyak, satu surat aja yang semisal dengannya, dengan surat yang ada dalam Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, dan panggillah, serulah oleh kalian, yakni siapa yang kalian anggap mereka bisa membantu kalian untuk membuat satu surat aja yang seperti di dalam Al-Quran ya, min dunillah, selain daripada Allah, silakan kalian panggil, kalian ajak. Berarti termasuk Nabi Muhammad SAW dan para malaikat ada di situ, karena Allah mengatakan min dunillah, selain Allah. Jadi silakan siapa saja, termasuk kalaupun Nabi Muhammad ataupun malaikat ya, siapapun malaikatnya atau bangsa jin, silakan diundang, diajak untuk bagaimana sama-sama membuat satu surat seperti apa yang ada dalam Al-Quran. In kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar dalam pengakuannya. Fa in lam taf'alu, maka jika kalian tidak bisa melakukan, walan taf'alu, dan tidak akan sekali-kali sampai kapanpun kalian bisa melakukan untuk membuat satu surat yang semisal dengan Al-Quran tadi, fattaqun nar, maka takutlah kalian kepada neraka, allati waquduhan nasu, yang bahan bakarnya adalah manusia, wal hijarah, dan bebatuan, uiddat lil kafirin, yang telah disediakan bagi orang-orang kafir. Nah, artinya bahwa Al-Quran betul-betul datang dari si Allah, dari zat yang maha sempurna, yang tidak mungkin bisa ditandingi oleh siapapun. Kalau saja Al-Quran ini adalah bikinan Nabi Muhammad SAW atau perkataan Nabi Muhammad SAW, maka tidak mungkin ada, maka pasti banyak orang yang bahkan lebih hebat, lebih bisa untuk menandingi apa yang dibikin oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tapi dari dulu sampai sekarang pun, sampai hari kiamat, Allah menantang, silakan kalau memang ada yang bisa mampu untuk menandingi Al-Quran, kehebatan Al-Quran, jangankan banyak-banyak, satu surat aja, bahkan surat yang paling pendek sekalipun, silakan tandingi. Dan itu kata Allah, nggak mungkin sampai kapanpun ya, bisa membuat dan menandingi ini Al-Quran. Walaupun melibatkan para nabi, para rasul, para malaikat, dan siapapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin akan mampu untuk istilahnya bikinnya. Begitu juga firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 185. Allah nyatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Ya. Hudal lin-nas, bagi petunjuk bagi manusia, dan Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia. Maka Quran ini diturunkan dari Allah, ya, firman Allah, ya, kepada untuk manusia, petunjuk bagi manusia, dan Nabi Muhammad SAW adalah manusia. Nabi sendiri juga mengambil petunjuk dari Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi diri beliau sendiri. Ya,
karena beliau sebagai manusia. Dan bahkan Al-Quran itu adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dikala beliau ditanya tentang bagaimana akhlaknya Nabi, maka beliau menjawab, karena khuluqul Quran, adalah akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi sesungguhnya Al-Quran merupakan kalamullah, firman Allah yang datang dari sisinya dan turun dari atas ke bawah, karena Allah ada di atas, ada di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas arsy di sana. Maka Al-Quran itu diturunkan, bahkan diturunkan di malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar, yang kemuliaannya lebih baik daripada 1000 bulan, dan dikawal oleh para malaikat, tidak bisa disentuh oleh syaitan atau siapapun dari bangsa jin. Betul-betul Al-Quran adalah dijaga kesuciannya dan kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Quran, dan kami Allah yang akan menjaganya. Allah sendiri yang menjaga Al-Quran, dan Quran turun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau saja itu adalah perkataan Nabi Muhammad SAW, bikinan Nabi Muhammad, pasti nggak dikatakan turun, pasti nggak akan dikatakan turun. Ini banyak sekali ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran itu turun. Turun itu artinya dari atas ke bawah, itu turun, untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di surat Al-Isra ayat 88 Allah katakan, qul, katakan oleh Muhammad sallallahu, la in ijtama'atil insu wal jinnu, sungguh jikalau-pun berkumpul bersatu bangsa jin dan bangsa manusia seluruhnya, dan kalau bangsa manusia berarti Nabi Muhammad SAW termasuk di dalamnya, ala ayatu bimisli hadzal Quran, untuk mereka mendatangkan atau membuat yang seperti Al-Quran ini, la yatu nabi mislihi, tidak mungkin mereka bisa mendatangkan dan membuat yang semisal Al-Quran, walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira, sekalipun sebagian mereka terhadap sebagian yang lain saling menolong, saling membantu, saling bekerja sama, tidak mungkin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu sungguh sangat istilahnya sangat dungu sekali, atau sangat jauh dari ilmu orang-orang yang mengatakan bahwa Quran ini adalah ucapan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad hanya menyampaikan apa yang Allah firmankan dan tidak menambah dan tidak mengurangi. Akan tapi Quran itu sendiri adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sangat prihatin menyaksikan video yang viral melalui media massa YouTube dan yang lainnya. Ada para santri, sebagaimana juga yang diajarkan oleh seorang syekhnya, kalau Syekhul Ma'had, di sana mengatakan qala Rasulullah SAW fil Quranil Karim, katanya begitu. Nabi Muhammad SAW telah berkata di dalam Al-Quran Al-Karim. Ini sangat sesat sekali, menganggap bahwa Quran ini adalah perkataan, ucapan dari Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau itu adalah Rasul. Rasul itu utusan. Yang namanya utusan, menyampaikan apa yang diamanahkan kepadanya. Itu utusan Allah, Rasulullah. Beliau hanya seorang utusan. Begitu juga malaikat Jibril adalah utusan, yang Allah utus untuk menyampaikan wahyu, untuk menyampaikan kalamullah kepada Nabi Muhammad SAW.
Jadi Quran bukan perkataan malaikat Jibril, bukan perkataan Nabi Muhammad, apalagi perkataan ya, yang lainnya. Al-Quran adalah firman Allah, perkataan Allah, kalamullah. Makanya ini adalah mukjizat. Silakan, kata Allah. Walaupun di saat itu orang-orang Arab sangat hebat, mereka membuat kata-kata yang indah dengan syair-syair yang mereka sangat pakar sekali, sangat ahli sekali. Namun menghadapi Al-Quran mereka tidak berdaya, mereka tidak mampu. Dan ini bukti bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan kalamullah, bukan perkataan Nabi Muhammad SAW dan bukan bikinan beliau, karangan beliau. Dan Allah mengancam kalau saja Nabi Muhammad ini membikin kebohongan terhadap Al-Quran atau merubah Al-Quran atau yakni memasukkan Al-Quran, maka Allah akan memutuskan urat nadinya dan pasti akan mati. Itu ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak main-main. Maka kita kaum muslimin wajib meyakini bahwa Quran ini adalah firman Allah, kalamullah, yang Allah menjaga kemurniannya dan kesuciannya. Tidak ada orang yang bisa memasukkannya kecuali pasti akan ketahuan. Jangankan satu ayat, satu kalimat pun, satu kata pun, bahkan satu huruf pun, bahkan satu titik pun, kalau dipalsukan pasti akan ketahuan. Itulah Al-Quran yang selalu terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kesucian dan kemurniannya. Maka kita wajib mencintai dan mengimani Al-Quran, memuliakan Al-Quran, dan dengan cara pemuliaannya itu kita rajin membacanya dan semangat untuk mentadaburi, mengkaji dan memahami isi kandungannya, kemudian berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah bukti kalau kita ini beriman dan mengagungkan Al-Quran Al-Karim. Demikian Allah Ta'ala wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, ya, syukran Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang telah disampaikan. Setelah kita simak satu buah tema keluarga muslim pembahasan yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Muhammad Ara Al-Syafidillah Ta'ala, yaitu adalah Al-Quran adalah firman Allah, ya keluarga muslim, yang telah kita simak dan kita telah dengarkan di pagi hari ini. Seperti biasa keluarga muslim, sebelum kita akan hadirkan sesi kedua, sesi tanya jawab, kita akan hadirkan beberapa jeda dan juga insya Allah terlebih dahulu.